guys, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Pablo. Saya harap kalian semua baik-baik saja, sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dan dilindungi kesehatannya dari wabah COVID yang melanda negara kita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar gue dan tim lebih semangat untuk membangun channel ini dan mengatasi semua masalah finansial Anda. Saat gagal, semuanya menjadi gelap dan kamu akan ditinggalkan. Tapi saat gagal itulah Tuhan akan menunjukkan siapa yang setia dan siapa yang tidak setia. Dan saat gagal itulah pilihan kita cuma ada dua: meratapi kegagalan dan semua menjadi kalah, atau kamu bangkit menjadikan kegagalan sebagai acuan untuk bangkit dan terus bangkit. Menangislah dan berteriak karena gagal, bukan karena kita lemah. Kita hanya manusia biasa. Tumbuhkan kesedihanmu dalam setiap doa-doamu. Kegagalan akan dirasakan oleh orang yang mau berjuang. Kegagalan tidak dirasakan oleh orang-orang pemalas. Bangkitlah. Saat kamu berjuang lagi, berjuanglah dengan orang-orang yang mau berjuang, bukan dengan orang-orang yang mau diperjuangkan. Saatnya merubah hinaan menjadi pujian. Saatnya merubah cacian menjadi tepuk tangan. Saatnya membalikkan apa yang sudah hilang. Kamu, kita pasti bisa. Juan Pablo. Kalau mungkin iya, banyak di antara kita yang terjerat masalah pinjol. Apalagi di saat wabah yang melanda dunia seperti ini. Banyak terjadi kesulitan ekonomi, daya beli menurun, bahkan ada juga pekerja-pekerja yang harus sampai dirumahkan. Bahkan ketika pekerja pun juga kerja, gaji mereka bisa sampai dipotong 50%. Belum lagi pengusaha-pengusaha yang barang-barangnya banyak yang ditahan. Banyak pengusaha-pengusaha kecil, menengah dan besar yang lagi golf. Kita tidak melarang untuk kalian mengambil suatu pinjaman online. Tidak. Tapi ketahuilah apa resikonya ketika kita mengambil suatu pinjaman online, dan apa spesifikasinya pinjaman online yang wajib kita ambil, dan bagaimana kita bisa membayar pinjaman online tersebut. Perlu kita pahami. Jangan asal mengambil aja. Pinjaman online yang wajib Anda ambil adalah pinjaman online yang bunganya tidak terlalu mencekik dan tenornya sangat panjang. Ketika seseorang, suatu lender atau perusahaan APK yang menawarkan pinjaman dengan bunga yang rendah dan tenor yang panjang, maka nasabah akan diuntungkan dengan cara pembayaran secara berkala, bahkan limitnya bisa naik. Jangan pernah mengambil pinjaman online yang nafasnya pendek, 7 hari bahkan 8 hari. Itu sangat mencekik Anda. Dan diimbangi juga penghasilan Anda berapa per bulan, belum kebutuhan lagi ekonomi. 30% dari penghasilan kita itu bisa kita sisihkan untuk pinjaman. Kalau lebih dari 30%, jangan harap Anda bisa bayar pinjaman online itu. Pinjamlah di pinjaman online yang memberikan bunga yang rendah dan tenor yang panjang. Ketika Anda mengambilkan pinjaman online, jangan perlu banyak-banyak.
cukup 2 atau 3. Jangan lebih dari itu. Sebagian dari saya survei pribadi, mereka yang mengambil pinjaman online bukannya tambah membaik, mereka tambah memburuk. Dengan apa? Dia melampaui kemampuannya untuk membayar dan penghasilannya. Dia memaksakan kehendak. Akhirnya pinjaman online tersebut tidak dapat mereka bayar. Apapun resikonya itu, kita harus pahami bagaimana pinjaman online itu dapat memberikan dana kepada kita. Bukannya tanpa jaminan. Anda keliru. Semua pinjaman itu, baik itu KTA atau apapun, pasti ada jaminan. Jaminannya apa? Mungkin bahasa mereka diperhalus, tapi mereka tetap ada jaminan. Jaminannya adalah data pribadi Anda dalam HP. Entah itu kontak personal Anda dengan keluarga, kerabat, dan yang lain. Atau isi galeri Anda. Kebanyakan dari mereka ketika mengambil pinjaman online bukan malah membaik perekonomiannya, mereka malah memburuk, bahkan terpuruk, bahkan tenggelam di dalam pinjaman online tersebut. Kami sangat riskan melihat mereka yang bukannya terlepas malah terbelenggu dalam pinjaman online. Bagaimana keluar dari belenggu pinjaman online tersebut? Saya bersama tim mempunyai suatu tips dan trik untuk kita keluar dari masalah pinjaman online tersebut. Jangan meminjam di aplikasi yang batas dan tenornya terlalu sempit, karena itu akan mencekik Anda dengan biaya layanan yang begitu fantastis dan mahal. Anda perlu ketahui itu. Carilah pinjaman online yang bunganya rendah dan memberi Anda sebuah solusi. Kita menawarkan suatu trik bagaimana kita keluar dari suatu pinjaman online tanpa menggunakan duit pribadi kita. Saya omongkan di awal, 30% dari gaji Anda bisa gunakan untuk membayar suatu pinjaman. Jika Anda lebih dari 30%, itu berarti Anda udah over limit, atau bisa dibilang tingkat untuk gagal bayarnya lebih tinggi. Nah, bagaimana tips dan trik kita untuk menyiasati hal tersebut? Kita bisa melakukan konsultasi dengan admin saya dan tim. Bagaimana kita membayar suatu pinjaman bukan dengan menggunakan duit pribadi kita, atau kita bisa ambil melalui aplikasi yang lain. Itulah tips cerdas dari Ala PTT. Untuk kalian yang ingin bebas dari masalah finansial tanpa Anda harus diteror dan dimanapun, sehingga Anda dapat hidup tenang dan layak, silakan hubungi kontak admin di bawah ini dan konsultasikan semua masalah finansial Anda kepada tim kami. Mudah-mudahan tim kami akan secara maksimal bahu-membahu membantu Anda untuk mengatasi semua masalah finansial Anda, sehingga Anda bisa hidup tenang dengan keluarga dan orang-orang yang disayangi. Sekian dari saya Pablo, founder dan leader PTT. Salam Lumer.